podcast yang dibawakan oleh Kalyana Atofficial, podcastnya seniman tradisi dan kontemporer. Nah, senang sekali pagi ini saya berkesempatan untuk mengajak berbincang tokoh yang sudah ada di samping saya ini, tokoh yang tidak asing bagi kalangan seniman karena eksistensinya yang sudah mendunia. Teman-teman bisa googling siapa beliau karena banyak sekali ulasan tentang beliau ini, tetapi di sini saya akan mengajak bincang secara langsung mengulik tentang proses karirnya. Barangkali ada hal-hal yang inspiratif untuk berbincang ke sobat Kalyan Nasional. Nah, beliau adalah Mugiono Kasido atau biasa dipanggil dengan Mbah Mugi. Saya panggil Mbah Mugi. Iya. Ya meskipun usianya belum begitu tua, tapi memanggil Mbah Mugi ini membuat saya merasa sedikit merasa remaja. Mbah Mugi, terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang-bincang. Sebenarnya ini saya mengikuti kegiatan Mbah Mugi ini juga melihat banyak ulasan dan diskusi. Nah, saya pikir ada banyak hal menarik yang bisa dibagikan ke sobat Kalyan Nasional tentang kreatif di Jawa. Barangkali hal itu bisa memberikan inspirasi positif. Mungkin bisa saya mulai dengan meminta Mbah Mugi untuk menceritakan sedikit. Teman-teman, Mbah Mugi ini adalah seniman tari, ya. Jadi bergelar di tari kontemporer, ya. Lebih ke banyak ke tari kontemporer. Ini boleh diceritakan, kira-kira Mbah Mugi itu proses kreatifnya itu dimulai sejak kapan atau sejak masih anak-anak barangkali? Ya, kalau proses kreatif itu ya dari SMKI sudah siap kreatif. Tapi sebelumnya lebih ke tradisi, saya dari SD sudah dari tari. Setelah itu di SMP juga ekstrakurikuler, langsung SMKI tari. Jadi sudah 8 tahun itu sudah mulai mengikuti. Jadi sudah usia 8 tahun ini. Berarti ini mungkin perlu diceritakan juga, berarti basic keluarga Mbah Mugi sendiri ada di bidang kesenian, ya? Ya, ibu saya dalam wanita. Oh, dalam wanita, luar biasa. Lalu bapak juga seniman? Ya, kalau bapak itu basicnya sebenarnya keluarga petani, tapi pembeli juga. Jadi kalau naik kereta api nggak bisa bayar. Ya. Berarti ini secara genetik darah seni itu turun dari bunda. Ya. Sejak usia 8 tahun, Mbah Mugi ini sudah mulai belajar langsung ke tari atau ke? Iya, langsung ke tari. Banyak orang. Nah, lalu setelah mempelajari kesenian sejak anak-anak, kemudian pendidikan secara formal juga di SMKI. Kalau mulai mengikuti tari secara profesional Itu ya sejak lulus lulus itu langsung. Tapi sebelumnya juga proses tugas-tugas itu saya membuat karya, terus sebelum lulus juga sudah membuat karya, terus dulu itu ada lomba, ikut lomba, menang atau kalah pokoknya ikut. Ternyata juga menang. Ya, itu akhirnya sebenarnya motivasinya untuk kreativitas, tapi itu menang dan kalah itu sebenarnya tidak dalam hitungan, tapi alhamdulillah menang ya apa-apa, artinya proses untuk kreativitas. Nah, ini Bang, saya melihat ada banyak sekali karya yang sudah dilahirkan oleh seorang Mugiono Kasido, karya kontemporer, bahkan puluhan karya, hampir ratusan barangkali itu sudah mendunia dan kebanyakan adalah karya kontemporer. Saya itu penasaran. Dulu kan di SMKI berguru di tari tradisi. Ya. Nah, tentu ada titik awal untuk memulai berguru di tari kontemporer. Kira-kira ceritanya bagaimana bisa sampai saya fokus ke tari kontemporer itu awal sebenarnya? Ya, itu ketertarikannya karena saya berpikir kalau yang tradisi itu kan wongku kan sudah saya sulit sekali untuk mengejar. Karena saya berpikir kalau saya tetap di belakangnya terus, karena itu kalau di dalam tradisi kan
wong tua ini ngarep. Nah terus saya baik, ya ini untuk mencoba yang lainnya dengan jalan yang lain. Akhirnya saya memiliki konten tradisi sama membuat tradisi untuk inspirasi untuk akan tapi tentu ada tantangan tersendiri Ya. pada saat memulai itu. Kira-kira tantangan yang paling berat apa? untuk lepas dari tradisi. Karena kan sudah baku satu Ya. wah ini untuk lepas itu sulit sekali karena sudah mendarah daging, sudah setiap hari dulu itu tradisi. Nah, itu lepas itu yang paling sulit. Ajar sana itu lepasnya sulit. Ya, tapi pasti ada trik atau tips tertentu atau cara-cara kiat-kiat tertentu untuk melepaskan itu. Kiatnya apa kira-kira? Ya sebenarnya untuk melepaskan itu akhirnya harus ngawur dulu. Ngawur. ngawur kan terus tidak ada pakem. Iya. Harus setelah itu terus tahu teknik-tekniknya, terus akhirnya dari situ. Iya. Terus akhirnya tahu. Nah, itu. Tapi konteks ngawur ini tentu Iya. ngawur yang tetap Ya sudah, tertahan, ya karena, sudah ada ini. Ya penjiwaan. Iya itu benar. ada. Sudah ada basicnya sudah. Iya, betul juga. Jadi sobat Kahana, kalau Mbak Mugi ngomong ngawur itu jangan terlalu percaya karena ngawurnya beliau ini ngawur yang sudah mendarah daging. Jadi ibarat darah mengalir itu sudah mengikuti arah nadi kan. Iya, gitu. iya. Nah, terus waktu itu Mbak Mugi, Ya. karya pertama yang muncul itu judulnya apa? Dulu karya pertama itu Mati Suri. Ya, itu pengalaman saya kan dulu cerita ibu saya itu sudah mati, tapi hidup lagi, tapi waktu itu masih kira-kira umur 2 tahun. Ini terus setelah itu saya apa ya mimpi atau apa itu antara mimpi dan tidak ya. Itu seperti pakaian putih-putih gitu. Nah, setelah itu terinspirasi dari itu. Nah, setelah itu terus membuat karya Mati Suri untuk Sumatera Utara untuk akhirnya mendapat Penghargaan. Jadi karya pertama langsung booming mendapat penghargaan. ya, karena itu festival merebut piala. Nah, bicara soal penghargaan, Sobat Kahana, Mbak Mugi ini juga sudah mengantongi banyak penghargaan. Kemudian eksistensinya juga tidak diragukan lagi karena beliau ini selain menjadi penari atau koreografer, juga beliau pernah berkesempatan untuk mengajar, memberikan workshop bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, baik itu di Asia, Eropa maupun Amerika ya. Nah, Sobat Kahana bisa cek di Google, sudah banyak ulasan tentang beliau ini. Nah, salah satu hal yang membuat saya tertarik ini tentang eksistensi dari Mbak Mugi ini. Sudah banyak karya yang diciptakan, mulai dari Mati Suri, kemudian sampai karya-karya yang lain itu sudah saya lihat ulasan sudah ratusan mungkin. Kira-kira dari seluruh karya itu menurut Mbak Mugi yang paling mengena ya Itu karya pertama. katakan Kalau karya pertama itu kan berapa sih? itu tahun 2000. Saya ciptakan. Kalau karya itu sendiri isinya tentang apa? Itu festival 98. Isinya dari festival 2000 itu festivalnya 98. Tapi telurnya pecah itu tahun 2000. Jadi proses 2 tahun itu proses. Artinya Selama 2 tahun terinspirasi dari kejadian 98. Mungkin bagi sobat kalian yang masih usianya remaja belum tahu tentang 98 itu. Iya, Jadi 98 itu dulu terjadi pergerakan atau gerakan reformasi. Jadi di hampir seluruh daerah di Indonesia ini mengalami bencana waktu Iya, itu. iya. Karena masyarakat menuntut untuk tumbangnya rezim Soeharto waktu itu. Nah, kabar kamu. Kenapa menurut Mbak Mugi itu yang paling menarik? ya karena itu salah satu karya yang bisa keliling dan itu bisa dari lapisan bawah anak-anak sampai orang dewasa atau bahkan tua pun masuk apa kena bisa. Dan itu sudah keliling ke 20 negara lebih dan tur di Denmark 8 kota,
di Sudin 10 kota. Jadi dan itu sudah seratusan, hampir 150-an kali untuk berputar, itu paling. Tapi kalau untuk karya terlama itu Baruki itu 36 jam menari non-stop. Ya, itu saya dengar juga Mbak Mugi juga ini Sobat Kalyana, bahwa Mbak Mugi ini juga pernah memecahkan rekor. Jadi mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena beliau ini pernah menari selama 36 jam dengan karya Baruki itu luar biasa sekali. Jadi kalau saya boleh mengatakan Mbak Mugi ini adalah memang benar-benar maestro murni, dan saya yakin seniman-seniman yang lain juga mengakui bahwa beliau ini adalah seorang maestro. Nah, tetapi ini yang menarik nih, Mbak Mugi yang sudah mendunia ini, sosoknya ini bersembunyi di satu tempat di hutan belantara, bukan hutan ya, ini salah satu tempat yang cukup asik. Ini adalah kediaman Mbak Mugi, namanya adalah Mugi Dance Studio. Nah, ini lokasinya ada masuk di Kecamatan Kartasura ya, Kartasura, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. Mungkin masyarakat Sidoarjo sendiri juga tidak banyak yang tahu bahwa di sini ada satu surga kreativitas, di mana tempat ini selain menjadi tempat atau proses kreatifnya Mbak Mugi juga menjadi proses kreatif untuk teman-teman tari yang lain. Proses kreatif. Nah, maka saya akan ajak Sobat Kalyana untuk sedikit berjalan-jalan ke beberapa titik di Mugi Dance Studio. Mohon izin untuk jalan-jalan. Mari teman-teman. Ini ada tempat untuk pentas. Ini ada berapa spot untuk proses kreatif di Mugi Dance Studio ini? Iya. Totalnya ada berapa? Kalau untuk kegiatan itu setiap tahun ya. Spotnya titik. 1, 2, 3, kadang-kala sini juga untuk pentas. Oh gitu. Sini terus kadang kepu. Oh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa, ada 5 spot untuk proses kreatif. Ya. Ini juga untuk Ya mandala. ya, Stone mandala. ada penamanya juga. Iya. Kalau ini mandala, Ya. kalau yang Mandala. sebelah Ini kolam segar gitu aja. ada beberapa spot teman-teman untuk melakukan proses kreatif. Nah, biasanya selain untuk latihan, juga untuk pementasan Mbak Mugi, juga ada seniman-seniman lain yang juga turut melakukan proses kreatif di sini. Ya. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau biasanya tempat ini untuk pentas, kemudian Mbak Mugi sendiri juga melakukan proses kreatif, ini selama pandemi ini kegiatan Mbak Mugi apa? Ya, sekarang saya di masa sekarang saya berlatih membuat karya terus jadi malah banyak karya karena di rumah terus. Oh, jadi Kalau tor kan ada ya tidak sempat untuk mikir karya lagi ya, gitu, karena terlalu sibuk. Iya, malah banyak pertama untuk tolak balak itu, terus ada ini seribuli, ini untuk cinta bumi, terus sekar jagrat. Jadi malah kreatifnya muncul gitu. Iya. Jadi selama pandemi yang hampir 1 tahun ini, Mugi Dance Studio bisa dikatakan vakum dulu begitu dari kegiatan pementasan atau proses begitu ya. Tetapi berarti ada hikmah di sini. Mbak Mugi bisa melakukan proses kreatif lebih banyak, bisa istilahnya. Tapi saya yakin ini seniman tidak akan kehilangan cara untuk tetap melakukan proses kreatif kan begitu.
pikir cukup merepresentasikan tentang Mbah Mugi dan Mugi Dance Studio ya. Jadi di sini ada gamelan, Ya. ada apa namanya beberapa foto tentang perjalanan Mbah Mugi. Nah, saya tertarik ini. Katanya ini ada salah satu foto yang ini Mbah Mugi pertama kali menari secara profesional itu yang sebelah mana? Oh, kalau di sini itu ya masih Yang ini, putih ini. itu sebenarnya bukan pernah untuk pertama kali untuk menari profesional, tapi pertama kali keluar negeri. Oh, pertama kali keluar negeri. Di mana waktu itu? Di Jerman. Oh, di Jadi Jerman. di sana 2 kota, di Hamburg dan di Berlin. Oh, di Berlin. Kolaborasi sama teman-teman. Iya. Iya. Oh, menarik sekali. Iya. Nah, ini teman-teman bisa lihat studionya. Nah, cuma sayangnya memang ini apa namanya karena masa pandemi jadi Iya. mungkin ini gamelan belum di buat latihan dulu ya di Mugi Dance Iya. Studio ini. Latihan hanya berapa orang? Oh gitu. 5 atau 6. Ya karena ada pembatasan sosial. Iya, terus cara. Iya, iya. Nah, kita lanjut bincang-bincang yang dari keseluruhan karya itu kira-kira yang paling berat untuk Mbah Mugi itu karya yang mana? Yang paling Berat dalam membuatnya, kemudian menjalani karya itu seolah-olah karya ini harus mengalami banyak benturan dulu baru muncul ke permukaan, itu ada nggak? Itu kalau tantangan itu memang kok sebenarnya nggak ada. Tidak ada. Kalau sudah punya ide langsung fokus itu jarang. Tapi kalau apa malah tidak jadi karya dalam arti wah terus proses terus, tapi hanya sebuah proses akhirnya menjadi karya yang lain gitu. Oh begitu. Nah, jadi beratnya di proses bukan karyanya tapi prosesnya itu. Jadi proses apa kalau sudah jadi sudah, tapi prosesnya itu yang ini apa kadang buat karya itu belum tentu sesuai apa yang dipikirkan. Adalah bisa keluar dari situ. Wah, kadang-kadang itu. Nah, bicara tentang proses Bang Mugi, kita tahu pandemi ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan tentu aktivitas itu akan ada perubahan, aktivitas kita ada perubahan yang cukup signifikan. Ya. Nah, mungkin Bang Mugi bisa bagi kiat-kiat bagaimana caranya menjaga stamina, kemudian tetap menjaga stimulan dari proses kreatif itu agar tidak benar-benar dalam tanda kutip mandek begitu. Kira-kira ada kiat-kiat yang bisa dibantu? Ya, sebenarnya apa? Ya latihan. Kalau saya kesadaran bahwa setiap hari seperti menari apa, ya ada kesadaran diri untuk bergerak itu sebenarnya. Kalau latihan ya paling tidak 1 jam atau setengah jam untuk apa tubuhnya biar beraktivitas. Oh, berarti tetap ada stimulan untuk olah tubuh semacam itu ya. Nah, kita bicara tentang hal lain. Saya boleh sedikit menyinggung tentang masalah pribadi. Ya, apa? Nah, ini saya dengar juga salah satu putra dari Mbah Mugi ini, Marvel namanya, juga sepertinya juga cukup eksis di bidang kesenian gitu. Ini apakah Marvel ini memang sengaja dikaderisasi untuk menjadi seniman atau memang dia mengalir seperti air begitu mengikuti passionnya? Tanggapan Bang Mugi gimana tentang eksistensi Ananda ini? Sebenarnya anak saya 3 ya. Yeah. Itu Mumtaz, Magnum, Marvel. Yeah. Itu Mumtaz lebih ke kerawitan. Okay, Sekarang di yeah. kelas 2 di SMK 8 Yeah. tadi. Terus yang nomor 2 Magnum itu Yeah. di tari. Sekarang kelas 1 Marvel di SMP kelas 2. Yeah. Nah itu sebenarnya yang masuk ke tari itu Magnum dan Marvel. Masuk pengen. Saya tidak maksa. Yeah. Tiba-tiba aja waktu kecil itu tiba-tiba bergerak, tidak ada musik, nggak apa di jalan pas di latar itu. Oh gitu ya. Lu kan nari harus mau berjuang. Nah, sobat kalian, kalau saya simpulkan tadi perbincangan dari awal sampai akhir ini, jadi Mbah Mugi ini awal mulai prosesnya adalah karena dia merasa belum mampu membangun eksistensinya di seni tradisi, gitu ya. Maka akhirnya beliau
terpantik untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, dan ternyata hasil kreatif dari beliau ini diterima oleh masyarakat seni tidak hanya di Indonesia bahkan sampai di dunia gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa yang dianggap keterbatasan pada saat itu mungkin saja bisa menjadi sesuatu kelebihan gitu. Dan bahkan sekarang Bang Mugi sudah melakukan banyak karya, banyak penghargaan dan ekspresinya cukup luar biasa. Dan pengharapannya Bang Mugi berharap akan muncul mugi-mugi baru dalam hal ini, bisa diartikan muncul seniman-seniman muda yang bisa melepaskan diri dari semacam tradisi begitu, agar bisa menciptakan sesuatu yang lebih inovatif dan kreatif gitu, dengan bersumber dari tradisi itu sendiri. Karena tradisi itu kuat sekali. Iya. Banyak. Jadi artinya apa kekayaan yang dimiliki oleh kita itu kita kelola untuk menciptakan inovasi baru. Ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Intinya adalah kreatif, inovatif, dan syukur-syukur bisa mengolah apa yang ada di bangsa ini, termasuk tradisi itu sendiri. Baik, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bincangkan dengan Bang Mugi ini, tapi keterbatasan waktu sepertinya akan kita sudahi dulu perbincangan ini. Untuk perbincangan-perbincangan yang lain, Sobat Kalena bisa mengikuti terus podcastnya Kalena Art Official, podcast seniman kontemporer dan tradisi. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa.